Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hidayat akan menjelaskan sejarah ilmu zaman Yunani abad 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno yang dikenal dalam sejarah sebagai awal kebangkitan filsafat atau The Greek Miracle pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada era inilah konsep awal sebuah negara dibuat. Hukum-hukum logika, deduksi, induksi, silogisme digagas. Pada era inilah juga klasifikasi ilmu yang kita ketahui sekarang dirangkai. Dari mulai biologi, matematika, astronomi, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Cabang ilmu yang berkembang pada masa Yunani kuno ialah filsafat, ilmu politik, matematika, kedokteran, dan logika. Adapun beberapa tokoh dan kontribusi keilmuan masa ini antara lain. 1. Thales 640 sampai 546 sebelum Masehi. Thales menyatakan semua kehidupan berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari, menghitung terjadinya gerhana matahari, dan membuktikan dalil-dalil geometri. 2. Pythagoras 572 sampai 497 sebelum Masehi merupakan pendiri filsafat yang berbunyi bilangan memerintah jagat raya ini dan kearifan hanya dimiliki oleh Tuhan. Pythagoras percaya bahwa planet-planet mengelilingi matahari dan gerakan planet itu melahirkan suara musikal. Pythagoras juga melahirkan dalil untuk segitiga siku-siku. 3. Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi. Plato mengembangkan dunia ide yang sempurna dan abadi. 4. Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi. Tokoh pelopor logika deduktif. 5. Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi menciptakan teori gravitasi dan benda mengapung. B. Sejarah ilmu di Persia dan India. Peradaban kuno di Persia dan India sudah menciptakan penghitungan hingga 10 pangkat 12 yang ditulis pada kitab Yajurveda atau sampai 1200 sebelum Masehi. Pada 800 sebelum Masehi, seorang filsuf bernama Baudhayana telah memikirkan konsep dasar teorisme Pythagoras. Dalam dunia astronomi, kitab Vedanga Jyotisa abad 6 sampai 4 sebelum Masehi sudah membicarakan masalah penghitungan kalender, pengukuran astronomis, dan penetapan aturan-aturan dasar observasi benda langit. Kemudian angka yang kita pakai sekarang 0 sampai 9 awalnya dikembangkan oleh matematikawan India di zaman dinasti Maurya. Sementara itu, konsep angka 0 sendiri juga pertama kali dikembangkan oleh Aryabhata kira-kira 500 Masehi yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Khwarizmi 780 sampai 850 Masehi dan Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi. C. Sejarah ilmu di zaman Islam klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Perluasan wilayah, pembinaan hukum, serta penerjemahan filsafat Yunani, dan kemajuan ilmu pengetahuan Islam pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Pada masa ini, Islam mendapatkan masa keemasannya, Golden Age. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog Islam di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Namun demikian, harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Berikut beberapa ilmu di zaman Islam klasik. 1. Ibnu Khaldun
1332 sampai 1406 Masehi. Ia memulai menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Ibnu Khaldun telah meletakkan dasar teoritik dan metodologi bagi studi sosiologi. Konsep ilmu Ibnu Khaldun tentang asobiah merupakan konsep sosiologis, kendati memiliki makna yang luas. Tetapi asobiah yang diartikan sebagai solidaritas dan kesetiakawanan. 2. Al-Kindi 801 Masehi sampai 873 Masehi. Bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Al-Kindi menuliskan banyak karya dalam berbagai bidang, yaitu dari bidang filosofi, matematika, logika, musik, ilmu kedokteran, ensiklopedia, ahli matematika, fisika, musik, kedokteran, farmasi, geografi, ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. 3. Al-Ghazali 1058 Masehi sampai 1111 Masehi adalah seorang filosof dan teolog yang ahli dalam ilmu kalam tasawuf. Beliau dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat. Karyanya antara lain kitab Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama, Kimia As-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan. 4. Ibnu Sina 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Ia dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Ia adalah seorang ahli kedokteran, pengobatan, medicine, fisika, geologi, mineralogi, matematika, astronomi, filsafat, ilmuwan ensiklopedi, psikologi, penulis kaidah kedokteran, menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek pikiran. Karyanya adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. 5. Ibnu Rushd 1126 Masehi sampai 1190 Masehi yang dalam bahasa Latin disebut dengan Averroes, dan ia adalah seorang filsuf dari Spanyol, Andalusia. Karya-karya Ibnu Rushd memiliki bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resum. Karya lain berupa Bidayat al-Mujtahid, kitab ilmu fikih, Kulliyat fi at-Tibb atau buku kedokteran. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.